誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Setelah 1 tahun berlalu, akhirnya chapter terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers kembali terbit secara resmi di Jepang, tepat pada jam 10 malam tadi. Ini merupakan sebuah hal yang sangat kita tunggu-tunggu. Apalagi pada chapter terbaru ini banyak sekali hal menarik yang terjadi. Jika kalian sudah nonton video spoiler atau bocoran kami sebelumnya yang sudah diupload pada hari Jumat minggu lalu, Oji-san yakin kalian pasti sudah pada tahu mengenai semua garis besar cerita yang muncul pada chapter 236. Tapi meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap nonton video ini ya, karena mungkin ada beberapa koreksi terjemahan yang berbeda setelah chapter ini terbit secara resmi. So, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua isi cerita yang ada pada chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter 236 berjudul Band of Brothers, atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti kelompok persahabatan. Judul tersebut merupakan sebuah kata kiasan yang bermakna sebagai sebuah geng, sebuah kumpulan, atau sebuah kelompok yang berdiri dan terbentuk atas dasar nilai persahabatan serta kekeluargaan yang kuat. Judul ini sebenarnya sudah cukup menggambarkan mengenai semua kejadian yang ada pada chapter terbaru ini, khususnya dari sudut pandang Hanagaki Takemichi dan juga Chifuyu Matsuno. Pada awal chapter, kita pun langsung ditunjukkan sebuah panel yang sangat memorable sekali, di mana pada momen ini terlihat Hanagaki Takemichi dan juga Tachibana Hina yang sedang duduk bermesraan di atas atap rumah sakit sambil menikmati indahnya festival kembang api yang sedang berlangsung. Tanpa ragu, Hina pun kemudian menyenderkan kepalanya ke pundak Takemichi. Dengan suara lembut, Hina pun berkata, "Takemichi, apa kau masih ingat? Terakhir kali kita melihat festival kembang api bersama adalah 2 tahun yang lalu, ketika kita berada di atas atap rumahku." Tanpa menunggu lama, Takemichi pun langsung membalas, "Tentu saja Hina, aku tidak akan pernah melupakan semua hal itu. Aku masih ingat, ketika aku akan memegang tanganmu di malam itu, tiba-tiba saja Naoto muncul di antara kita. Dan gara-gara memegang tangan Naoto, aku pun malah terlempar kembali ke masa depan." Setelah mendengar semua cerita Takemichi barusan, keduanya pun kemudian tertawa dengan sangat bahagia. Di momen selanjutnya, Takemichi pun akhirnya memulai pembicaraan yang jauh lebih serius. Takemichi berkata, "Aku ingin sekali menyelamatkan dan juga melindungimu Hina dari semua masa depan buruk yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku pun menjadi semakin kenal dan semakin dekat dengan semua orang. Dan aku malah ingin melindungi semuanya sekaligus. Tapi setelah semua hal yang telah aku lakukan dan aku perjuangkan, ternyata malah Mikey lah orang yang pada akhirnya selalu melindungi dan menjaga kita semua. Oleh karena itu, aku tidak ingin Mikey menjadi satu-satunya orang yang tidak bahagia ataupun menderita. Dan oleh karena itu juga, aku pasti akan terus berjuang untuk menyelamatkan Mikey dan membawanya kembali ke jalan yang benar." Setelah melakukan pembicaraan serius dengan Hina, Takemichi pun akhirnya mampu kembali membulatkan tekadnya. Dengan penuh semangat, Takemichi berkata, "Aku sadar, aku bukanlah Draken ataupun Mikey. Takemichi adalah Takemichi. Jika aku tidak bisa menyelamatkan Mikey dengan seorang diri, maka kami semua, atau aku dan teman-temanku yang lain pasti mampu menyelamatkan Sano Manjiro. Hina, aku sudah memutuskan. Aku akan mendirikan sebuah geng terhebat dan terkuat yang pernah ada." Momen pun kini berpindah. Setelah 1 bulan berlalu, kondisi dari Takemichi saat ini sudah 100% sembuh. Semua luka memar di tubuhnya sudah hilang. Tangannya yang patah juga sudah pulih total. Tanpa menunggu lama lagi, Takemichi akhirnya memutuskan untuk pergi keluar rumah dan memulai langkah pertamanya untuk mencapai semua tujuan serta cita-citanya, yaitu untuk merekrut anggota pertamanya dan membuat geng baru miliknya. Dalam hati, Takemichi pun memutuskan bahwa orang pertama yang akan dia rekrut adalah orang yang paling penting bagi dirinya, sekaligus orang yang mampu memegang tanggung jawab besar sebagai wakil presiden dari geng barunya nanti. Dengan cepat, Takemichi pun kemudian langsung pergi menuju sebuah pet shop, tempat di mana Chifuyu bekerja. Melihat kedatangan Takemichi, Chifuyu pun malah terlihat dingin dan cuek.
Rupanya di momen ini Chifuyu masih marah dan juga kecewa kepada Takemichi. Dengan penuh emosi, Chifuyu pun bertanya kepada Takemichi. "Hei Takemichi, apa kau datang ke sini hanya untuk bertarung dan menghajarku? Jika yang kau inginkan hanya datang untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting, maka cepatlah kau pergi dari sini. Aku tidak membutuhkan itu semua." Setelah mengucapkan hal tersebut, Chifuyu pun dengan cepat langsung melangkahkan kakinya dan meninggalkan Takemichi untuk kembali masuk ke dalam toko serta melanjutkan pekerjaannya. Namun sesaat sebelum Chifuyu masuk ke dalam toko, Takemichi pun tiba-tiba langsung berteriak dengan sangat keras sekali. "Aku akan membuat sebuah geng baru. Sebuah geng yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh geng Kanto Manji. Dan aku mau kau menjadi anggota pertamaku." Setelah mendengar semua tawaran dan juga ajakan untuk membuat sebuah geng baru dari Takemichi, Chifuyu pun malah bersikap acuh kepada Takemichi dan berkata jika saat ini semuanya sudah terlambat. Mendengar perkataan Chifuyu barusan, Takemichi pun seketika terlihat sedih. Dia pun dengan pasrah kemudian beranjak pergi dari lokasi tempat kerja Chifuyu. Namun tiba-tiba saja hal mengejutkan kembali terjadi. Tidak lama berselang, Chifuyu pun dengan cepat langsung berbalik dan berlari menuju ke dalam pet shop tempat dia bekerja. Dengan nada gembira, Chifuyu berteriak, "Aku akan mengundurkan diri dulu dari kerjaanku. Jadi tolong tunggu aku. Aku sudah lama menunggumu, partner." Mendengar ucapan Chifuyu ini, Takemichi pun kembali menangis haru sambil menyebut nama Chifuyu dan juga memeluknya. Pada akhir chapter, Chifuyu pun mengajak Takemichi untuk pergi ke suatu tempat. Namun sayangnya sampai chapter ini terbit secara resmi, tidak ada satupun informasi yang menjelaskan kemana tujuan mereka dan siapa yang akan ditemui oleh mereka. Di dalam perjalanan, Chifuyu pun memulai sebuah pembicaraan yang sangat serius dengan Takemichi. Chifuyu berkata, "Takemichi, aku bersedia bergabung bersamamu untuk membuat sebuah geng baru. Tapi aku punya satu syarat yang harus kau penuhi. Aku mau geng kita diberi nama dengan sebutan Thousand Winters atau 1000 musim dingin." Mendengar semua ucapan dan juga permintaan Chifuyu barusan, Takemichi pun seketika terkejut. Dia sangat heran, kenapa Chifuyu memilih nama seaneh itu untuk dijadikan sebuah nama geng berandalan. Selain namanya yang tidak cocok, sebutan Thousand Winter juga terlalu panjang, serta sangat sulit untuk diucapkan oleh semua orang. Dengan cepat, Takemichi pun meminta Chifuyu untuk memilih atau memikirkan nama lain untuk geng barunya tersebut. Namun nampaknya tekad Chifuyu sudah bulat. Dia pun tidak berniat untuk mencari pengganti nama Thousand Winter, seperti yang telah dia sebutkan dan rekomendasikan sebelumnya. Keduanya pun terus terlibat argumen yang cukup panjang, sambil terus berjalan ke arah matahari terbenam. Pada halaman terakhir, Chifuyu pun berkata, "Takemichi, aku terlalu terbawa emosi dengan semua keegoisanmu selama ini. Maafkan aku ya bro. Tapi tenang saja, aku tidak akan menyerah sampai di sini. Jika bersama kita pasti bisa melalui ini semua." Mendengar semua perkataan Chifuyu yang sangat mendadak tersebut, Takemichi pun malah terlihat canggung dan malu-malu. Dengan suara pelan, Takemichi membalas, "Baiklah, maafkan aku juga ya. Tapi mulai sekarang perjalanan atau prosesnya akan panjang dan juga sulit." Nah, itulah semua alur cerita yang ada pada chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 236. Chapter ini merupakan sebuah chapter pembuka yang sangat luar biasa kerennya. Banyak sekali hal menarik yang bisa kita bahas dari chapter terbaru ini, khususnya tentang teori dan juga asumsi mengenai terciptanya geng baru yang akan dibuat oleh Hanagaki Takemichi. Walaupun awalnya banyak sekali yang mencela, menghina, dan juga meremehkan, namun pada akhirnya semua teori dan juga prediksi mengenai pengulangan waktu atau time loop dan juga mengenai Takemichi yang akan membuat sebuah geng baru lagi terwujud. Oleh karena itu nantikan terus ya video breakdown dari chapter 236 ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.